Welcome back teman-teman semua. Terlalu kayak di tribun tuh Mas, ada senar kayak begitu. Balik lagi di program terbarunya Jebret. Ini nama programnya didapat setelah aku selesai take. Jadi aku baru tahu kalau nama programnya adalah Oke sih, Oki Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Menarik sih, oke sih gitu. Dan di episode yang sebelumnya ketika kita ngebahas tentang Sintayong, banyak pro kontra, banyak juga makian semua segala macam. Ini balik lagi aku kasih tahu bahwasannya program ini ku buat untuk kita semua saling berdiskusi, bukan saling adu argumen boleh selama argumennya jelas, bukan saling memaki, saling menghina ini semua segala macam. Enggak. Dan aku ada yang bilang terlalu sok ngerti bola, terlalu mengada-ngada nih. Lah, ini kita sama-sama pendukung sepak bola Indonesia aja. Aku nggak menempatkan diriku sebagai seorang pengamat sepak bola semua segala macam. Jadi aku membuat program ini untuk mengeluarkan unek-unekku tentang sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan unek-unekku ini bisa bisa jadi sesuatu yang bisa kita bahas bersama kayak begitu. Melihat respon kemarin lumayan banyak nih kalau dilihat chat-chatnya nih. Aku dituduh buzzer lagi. Oh, ada yang komen kayak begini nih. Kau sudah dibayar 750.000 untuk postingan ini oleh rejim. Kok bisa? Daripada dibayar 750 ngomong kayak gini, mending tapping di sini aku. Dibayar gopek. Lah itu nggak masuk Mas. Saya mengganggu jatuhnya, mengganggu. Masa aku dituduh buzzer? Aku tuh tidak punya kepentingan sama siapapun. Kalau orang-orang di luar sana ada kepentingan ya terserah. Nggak tahu aku. Kayak misalnya Bung Towel kemarin ngomongin Sintayong ini nggak layak semua segala macam. Ya itu terserah mereka. Aku adalah sempat overthinkingku kayak Sintayong dipecat. Bung Towel kemarin tiba-tiba nggak suka sama Sintayong. Apa jangan-jangan sebenarnya Sintayong itu mau dipecat dari awal pertama kali Bung Towel ngeluarin statement dia nggak suka Sintayong ya? Ya overthinking, kepikiran aku. Berarti udah dari lama nih Sintayong mau dikeluarkan dari sepak bola Indonesia kayak begitu. Ya overthinking sebelum tidur aja. Kita kan nggak tahu kan kayak begitu. Makanya aku sekarang pengen ngomong tentang kedatangan pelatih baru timnas Patrick Kluivert yang disambut dengan sangat meriah kemarin ketika tiba di Indonesia. Banyak sekali orang yang datang ke sana. Ini adalah menurutku penyambutan pelatih timnas Indonesia paling rame. Waktu Sintayong kayaknya nggak serame ini, iya kan? Waktu Sintayong nggak serame ini kan ya? Sama kan kayaknya Sintayong juga di awal-awal masih dapat head speed juga dari orang-orang, iya kan ya? Karena masih cinta Luis Milla. Karena pada saat itu masih cinta Luis Milla, betul sekali. Dan itu terjadi lagi ketika kita lagi sayang-sayangnya sama Sintayong, kita harus berganti pelatih dengan Patrick Kluivert. Aku di episode sebelumnya ngasih tahu bahwasannya pemilihan Patrick Kluivert bukan salah satu pemilihan yang tepat. Melihat rekam jejak dia melatih tuh belum terlalu mentereng kayak begitu. Bukan berarti aku tidak setuju dengan pergantian pelatih. Setuju aja. Ya namanya kita kalau ada nggak suka sesuatu ya wajar lah ya. Nggak sepemaham, nggak sepemikiran. Tapi melihat jajaran staff yang walaupun memang belum di official diumumkan oleh PSSI dan Timnas Indonesia, akun Timnas Indonesia. Tapi isu jajaran kepelatihannya menurutku cukup mentereng. Ada Pastor, ada Lanzan. Terus dari Indonesia ada Rafael Maitimo, ada Irfan Bahdim, pelatih kipernya ada Stekelenburg, ada Dikkwit, ada Matias Ibo, ada Pak Sumarji juga semua segala macam.
Menurutku boleh dinanti nih seperti apa Patrick Kluivert akan meracik timnas Indonesia. Soalnya nama-nama yang bakal direkrut tuh oke sekali menurutku. Oke lah menurutku. Jadi aku bingung ya mau ngomongnya seperti apa. Nanti dikira aku, kan banyak tuh yang bilang mendewakan Sintayong gara-gara dia dipecat. Terus kalau aku ngomong silakan kasih kesempatan sama Patrick Kluivert, dibilang pro dengan federasi tidak menghargai Sintayong. Bingung, kita bingung memposisikan diri. Makanya dari kemarin ku bilang kita dukung aja timnasnya seperti apa, semua segala macam kita dukung aja supaya tenang dan senang kita mendukung timnas. Tidak ada apa ya, tidak ada alasan apapun. Bukan gara-gara Sintayong dipecat jadi nggak mau nonton timnas, bukan gara-gara Kluivert pelatihnya sekarang jadi senang nonton timnas semua segala macam, bukan karena itu. Kita datang mendukung sepak bola karena kita cinta timnas Indonesia. Kemarin ada videoku rame, ada potongan video orang ngomong kayak begini nih. Kita lihat ya. Mana dia nih? Oh ini dia. Gue akan bakar jersey timnas Indonesia dan gue tidak akan menonton lagi Wah, ditelepon aku, maaf ya. Anjar, kok aku sepak nanti nggak usah pakai itu ribut. Kita ulang ya. Ini dia videonya. Halo STO, gue akan bakar jersey timnas Indonesia dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Bagus, kami Video itu menurutku adalah, aku nggak tahu nyebutnya, tapi setauku orang yang bikin video itu adalah orang yang secara pemikiran tidak ada isi kepalanya. Kok tega dia membakar jersey timnas yang di dadanya ada lambang Garuda dan dia bilang tidak mau menonton, ingin membakar jersey. Secara omongan itu adalah omongan tertolol yang pernah ku dengar. Makan baca doa supaya jadi daging, jadi nutrisi ke kepala. Jangan makan cuman jadi tai. Kayak gitu. Ada rasa sedih. Kalau kau gak mau nonton timnas lagi gara-gara Sintayong dipecat, it's okay. Dan buatku bagus. Kita butuh orang yang nonton timnas karena dia cinta sama timnasnya. Ketika timnas kalah, kita tetap dukung. Ketika timnas menang, kita merayakannya. Bukan ketika timnas menang semua ngerasa bahwasannya pendukung timnas Indonesia. Tapi begitu timnas kalah, begitu timnas ada sesuatu, semuanya memaki segala macam. Itu bukan bentuk dukungan. Itu bukan seorang supporter yang benar-benar ngedukung sepak bola Indonesia. Sama-sama cerdas aja berpikir kita. Kita tinggalkan semuanya. Kita memasukin era baru pelatih Patrick Kluivert. Kita lihat. Lagi-lagi ku bilang, ini adalah keputusan federasi. Kalau seandainya dia gagal, kita harus minta pertanggungjawaban federasi. Terus aku bakal baca ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pernyataan juga. Ada yang bilang gini. Kurang stance-nya kurang jelas, mau pro apa kontra. Mau mendukung kurang, kontra juga kurang. Cari aman ini mah. Bukan cari aman. Ini namanya cari makan. Cari makan nih. Saya bikin video kayak gini bukan cari aman. Aku kan memang gak ngedukung siapa-siapa. Aku gak kontra siapa-siapa. Apa yang ku bilang ya itulah yang ku rasakan. Kenapa dibilang cari aman? Kalau cari aman lagian syutingnya gak di studio Jebret aku. Di studio Kopassus.
Ya Anjar, aku tunjang kau nanti Anjar ya. Udah 3 kali kau gitu. Oke sih. Itu baru aman kalau syuting di situ. Nah tuh giliran punchline diam aja dia kan. Itu emang. Nah ini ada lagi statement orang. Ada lagi, tapi ini menarik. Ini bakal jadi pembahasan selanjutnya. Nitip satu bang, gimana tentang teknik atau formasi yang digunakan Patrick Kluivert dengan gaya menyerangnya dan ditambah kombinasi antara Alex Pastor dan Daniel Lanzat. Apakah itu akan menjadi menarik dan satu naturalisasi akan bertambah seperti Jairo Redewald? Kemarin aku nonton cuplikan pertandingan Royal Antwerp. Jairo main, dia dapat rating 7,8 dan dia menjadi salah satu pemain kunci yang menjaga lini tengah timnya. Kalau seandainya Jairo segera bilangnya apa sih, disumpah untuk mendapatkan paspor Indonesia, menurutku sangat amat oke. Karena kita butuh pemain berpengalaman untuk di lini tengah. Kita punya Tom Hai, tapi Tom Hai tidak punya teman lain yang secara pengalaman sudah banyak. Kita punya Ivar, kita punya Nathan. Ivar bagus, tapi menurutku masih terlalu muda untuk menemanin seorang Tom Hai. Begitu juga Nathan. Nathan beberapa pertandingan mainnya tidak terlalu bagus, tapi ada beberapa pertandingan mainnya bagus sekali. Jadi Nathan masih terkadang inkonsisten di satu pertandingan. Nah, berharap Jairo datang, dan selain Jairo ada Ole Romeni ya. Ada Ole yang bakal segera mendapatkan paspor Indonesia. Ketika Jairo datang dan Ole datang, sepertinya puzzle di timnas kita tuh makin lengkap kayak begitu. Kita lihat nanti apakah Patrick bakal melakukan formasi menyerang di komposisi pemain yang dia miliki. Apakah dia bakal pakai, dia kan suka pakai 4-3-3 tuh. Nah, nggak tahu nih apakah itu bakal diterapkannya di timnas Indonesia atau bakal ada formasi lain yang digunakannya untuk meracik timnas Indonesia. Menarik ditunggu sebenarnya. Dia menjanjikan 7 poin dari sisa 4 laga. Berarti kalau 7 poin itu hitungannya draw melawan Australia, menang lawan Bahrain, dan menang melawan SSB Patriot. Nggak mungkin. Nggak, itu bercanda intermezzo. Itu bercanda. Nanti kutunjang Anjar, mengganggu aja. Pokoknya menang lawan Bahrain, menang lawan China, dan draw lawan Australia. 7 poin. Kita sudah punya 6 poin saat ini. Otomatis poin kita nanti bakal 13. Kalau 13, paling enggak kita bakal mengamankan posisi untuk berada di kualifikasi round 4. Dan peluang kita untuk ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Jadi ada lagi yang bilang sama aku, "Bang, ini sekarang kita udah tidak butuh lagi proses. Kita sekarang butuh hasil." Ya nggak bisa, kita tetap butuh proses. Pelatih baru itu berproses. Pemain-pemain yang baru bergabung juga butuh proses. Sepak bola itu butuh proses, nggak bisa yang instan. Kecuali satu tim kita secara skill, secara kemampuan kayak Messi semua. Itu nggak perlu berproses kayak begitu. Kita tetap butuh berproses. Di tengah proses ini, yang harus kita lakukan saat ini adalah memberi dukungan sama pelatih baru dan berhenti memberikan hujatan. Sedih aku. Kok bisa sih akun Mads Hilger diserang, akun pelatih baru diserang? Apa? Tidak ada keuntungannya di situ. Sama sekali tidak ada keuntungannya. Biarkan aja. Kita terlalu biasa dan nyaman bersembunyi di balik akun-akun palsu dan memberikan komentar-komentar tidak baik. Hal-hal kayak begitu tuh harus mulai dikurangin. Hal-hal begitu tuh harus mulai kita hilangkan. Karena benar-benar gak baik. Untuk apapun tidak baik. Untuk pemain, untuk harmonisasi tim, untuk
tekanan pelatih, pemain, nggak ada yang baik kalau kita memberikan komenan-komenan yang apa ya, yang kasar, yang memaki kayak begitu. Nggak baik sama sekali. Biarkan aja. Kalau salah kita kasih masukan, kita kritik. Kalau benar kita kasih dukungan sebesar-besarnya. Sebatas itu aja. Nggak usah terlalu berlebihan. Ada juga yang bilang, "Bang, kau sok tahu semua segala macam." Aku tahu seperti apa. Tapi aku tidak perlu memberikan statement yang mungkin bisa jadi masalah untuk orang, bisa jadi tanda tanya, bisa jadi keributan. Itu kan malah mengganggu sepak bola kita pada akhirnya. Kayak begitu. Berapa menit, guys? 15. Udah bisa kali kasih pertanyaan ya. Oke. Ini diedit ya kali ini, jangan bulat-bulat dimasukkan. Tunggu, oke, aku bakal ngasih statement terakhir, habis itu masuk pertanyaan ya. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menunggu. Aku sih berharap staf pelatih yang kemarin sempat diisukan beredar bisa segera diumumkan oleh PSSI. Dan lumayan menjanjikan skuad pelatih yang datang ke Indonesia kalau itu semua benar ya. Kayak pelatih kiper Stekelenburg, Dikwit gitu, semua segala macam itu layak untuk kita nantikan. Kita berharap banyaklah dari kita berharap banyak kepada tim pelatih yang bakal melatih timnas Indonesia. Kalau kita sudah berharap banyak, hasilnya bagus, kita bakal jalan bareng-bareng. Tapi kalau kita sudah berharap banyak, hasilnya tidak bagus, saatnya kita menuntut federasi untuk hasil yang lebih baik. Sekarang aku bakal menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim. Oke, Bang. Ada satu pertanyaan nih, Bang. Ya. Pertanyaannya dari @crew06. Oke. Bang Oki. Bukan Okinya, Bang doang. Bang, tadi juga tukang somai kali ini ditanya ya. Terlalu kuat nih. Biar bocor. Oh, biar bocor. Oke. Bang. Ya. Keputusan pemecatan dan pemilihan pelatih siapa? Nggak jelas sih, Bang. Intinya berarti keputusan pemecatan pelatih dan pemilihan pelatih berapa persen pengaruh ketum, berapa persen pengaruh exco? Dia nanya, Bang. Sebagai mantan pemain kan pasti Bang Oki tahu. Nah, itu dia. Aku nggak akan bisa ngejawab berapa persennya karena aku nggak pernah terlibat dan tidak pernah masuk sampai sejauh itu ke federasi. Tapi menurutku keputusan pelatih dan pemilihan pelatih itu besar kayaknya pengaruhnya dari ketua umum. Karena exco kalau memberikan calon pelatih atau memberhentikan pelatih, kalau ketua federasi tidak setuju, kayaknya nggak bisa juga deh. Aku nggak tahu statutanya seperti apa. Tapi yang pasti kayaknya pemilihan ini berdasarkan kesepakatan dari ketua federasi dan exco. Makanya ini jauh lebih gampang. Ketika timnas, liga atau apapun itu tidak berhasil, arah kita cuma satu. Kita minta pertanggungjawaban federasi, ketua umum, kayak begitu. Karena keputusan semuanya ada di mereka. Kita ini hanya menerima apapun, pemecatan, pemilihan pelatih, kita hanya bisa menerima. Itu semuanya keputusan ada di federasi, kayak begitu. Sama ini lagi, mumpung keingat aku akan memilih kalimat-kalimatnya dengan baik. Karena menurutku di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya pengamat semua segala macam. Tapi kita tidak tahu mereka sebenarnya ada di kubu siapa. Karena menurutku sedih aja aku kalau seandainya orang-orang yang mengaku cinta sepak bola Indonesia, orang-orang yang mengaku peduli dengan sepak bola Indonesia, tapi bisa dengan gampang merubah statement,
bisa dengan gampang memberikan statement, tidak dengan pendiriannya kayak begitu. Sedih aja aku. Aku sampai detik ini, kalau timnas bagus, aku support. Kalau timnas nggak bagus, aku coba berusaha bersuara untuk ini lagi nggak baik-baik nih kondisinya kayak begitu. Aku nggak bisa tuh ada momen ketika aku bilang ini timnas nggak bagus. Terus ada orang yang ayo Ki bicara yang baik-baik tentang timnas Indonesia. Kayaknya aku lebih memilih untuk tidak berbicara sama sekali. Karena itu buatku menodai jiwa sportivitasku sebagai seorang atlet. Dan yang harus dilakukan oleh semua pengamat sepak bola, pecinta sepak bola, bahwasannya yang kalian amatin adalah olahraga. Kalian harusnya punya jiwa sportif yang tinggi untuk bisa memberikan statement dan berdiri di posisi yang mana. Kayak begitu sih. Kita lihat nih setelah ini, orang-orang yang selama ini peduli, orang-orang yang selama ini mengamatin sepak bola Indonesia, kita lihat kemana arah mereka. Kalau mereka berdiri di kaki yang sama, kalau mereka berdiri di statement yang sama, berarti jelas bahwasannya mereka memang peduli dan cinta terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi kalau misalnya mereka tidak tahu arah langkah mereka kemana, menurutku itu semua tentang bisnis mereka aja. Jadi sama-sama kita di sini semua pecinta sepak bola Indonesia, aku mau kasih tahu sama kalian, mari kita sama-sama berdiri di kaki yang sama, berdiri di kaki yang sama, yaitu mendukung sepak bola Indonesia bagaimanapun keadaannya. Tidak ada lagi rasa benci terhadap pelatih baru, tidak ada lagi rasa kesal terhadap pemecatan pelatih. Kita sekarang bangkit sama-sama, kita kasih dukungan penuh untuk pelatih baru yang bakal nanganin timnas Indonesia. Di episode selanjutnya mungkin aku bakal ngebahas tentang siapa pemain-pemain yang masih berpotensi dan berpeluang dipanggil oleh pelatih baru. Kita ketemu lagi di episode oke sih selanjutnya.